Anda pakar apa? Pakar militer? Bukan. Pakar geopolitik? Bukan. Anda itu siapa? Saya cuma diundang sama Om Deddy. No. Harusnya Anda bisa tolak kan? Apabila sesuatu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran, maka tunggulah kiamat. Hola netizen yang tercinta, konflik antara Israel dan Palestina belakangan ini sedang memanas sehingga menuai perhatian dari banyak pihak, termasuk Deddy Corbuzier. Dalam kesempatan ini, Deddy Corbuzier mengundang Ustadz Buya Arrozi untuk membicarakan hal tersebut. Buya Arrozi sendiri merupakan seorang mubalik dan ulama, serta pendiri dan pengasuh Ribat Nuraniyah Hasimiyah. Pembicaraan antara Buya Arrozi dengan Deddy Corbuzier ini tampaknya mendapat perhatian dari netizen yang terhormat. Dalam perbincangan itu, Buya Arrozi mempertanyakan mengapa kelompok Hamas tidak mensterilkan wilayah Gaza jika ingin menyerang Israel. Sebab banyak warga Israel yang menjadi korban pembunuhan tentara Israel. Namun, netizen yang budiman menilai bahwa Buya Arrozi terlalu kritis ketika menanggapi hal tersebut. Ia bahkan menyinggung kemungkinan alasan warga Palestina tidak mau meninggalkan Gaza. Selain itu, Buya Arrozi juga membahas soal donasi yang diberikan untuk Palestina. Buya Arrozi mengaku sempat bekerja di lembaga filantropi yang mengurus donasi untuk Palestina. Ia menyebut bahwa donasi yang dikumpulkan masyarakat Indonesia untuk Palestina susah masuk ke sana karena daerahnya terkepung. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan buat Buya Arrozi, dimanapun Anda berada, Anda harus bertanggung jawab atas statement Anda tentang sumbangan dan donasi-donasi rakyat Indonesia yang tidak sampai di Gaza, tidak sampai di Palestina ketika disumbangkan tanpa jalur pemerintah. Itu adalah satu hal yang sangat fatal, Ustadz. Ya, Buya, ya, saya tunggu Anda meralat statement Anda itu, dan kalau tidak saya ajak debat dimanapun Anda berada. Ayo kita debat, ya, bawakan fakta-fakta dan kita bawakan fakta-fakta, bukti-bukti apa saja yang kami sudah sumbangkan ke sana dan sudah sampai di sana dan dinikmati oleh rakyat-rakyat Palestina, dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan itu sudah banyak sekali foto, video, antum mau saya kasih. Iya, saya tunggu Ustadz. Ya, teman-teman yang lihat video ini tolong disampaikan ke Buya Arrozi. Semoga saya bisa ketemu. Iya, saya Ustadz Farrozi, Anda Buya Arrozi. Kita ketemu Ustadz. Perlu nih kita debat, kita diskusi kalau perlu, ngopi-ngopi, ya, ngeteh. Iya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai Buya Arrozi membahas konflik Palestina di podcast Deddy Corbuzier, guys. Banyak yang menghujat, banyak yang komentar sentimen, tidak membuat antitesis. Inilah budaya netizen kita yang diklaim UNESCO 99,999% nggak punya budaya literasi. Kalau menurutku, yang disampaikan Buya adalah narasi lain yang menjadi dialektika, guys. Perbedaan pendapat seperti ini itu harus diperbanyak nih, agar khazanah keilmuan menjadi luas dan budaya nalar kritis jadi terbangun. Aku akan bahas jauh lebih detail di video selanjutnya. Kalau menurut kalian gimana, guys? Tulis di kolom komentar. Ngapain Deddy Corbuzier itu ngundang Buya Arrozi? Buya Arrozi sudah dikenal, dia anti Hamas. Dia adalah orang yang tidak care dengan Palestina. Dihadirkan di podcast seperti itu adalah sesuatu yang pada dasarnya akan merugikan Deddy Corbuzier. Kenapa? Karena hati nurani manusia akan berpihak pada Palestina. Hati nurani manusia tetap akan mendukung Palestina. Nah, Buya Arrozi di mana-mana ceramahnya sudah kita ketahui adalah orang yang bisa dikesankan sebagai orang yang tidak terlalu care dengan Palestina, dengan mengatasnamakan Hamas sebagai organisasi yang tidak benar. Bantuan-bantuan yang kita kirimkan tidak boleh asal-asalan, jangan terlalu bersemangat dengan Palestina. Intinya soal Palestina tidak cocok Buya Arrozi itu dihadirkan dalam podcast seperti itu. Pendapatnya keliru dan sudah dibantah oleh berbagai orang yang benar-benar berasal atau pernah di Gaza. Mereka tahu siapa Hamas. Sehingga bagi kami, Buya Arrozi tidak pantas berbicara tentang Palestina, berbicara tentang Gaza, berbicara tentang Hamas, dan lebih tidak cocok lagi diundang di podcast seperti itu. Kenapa tidak undang Ustadz Felix Yau saja, yang paling tidak dia objektif dalam menyampaikan pandangan. Sebagaimana Dr. Richard sudah mengundangnya dan kita dengar penjelasannya, tentu sangat baik. Bagaimana mungkin kita tidak mendukung Palestina, sementara kita ketahui bagaimana kebrutalan Israel dalam membombardir tidak pandang bulu, menghancurkan berbagai macam tempat-tempat yang pada dasarnya itu sangat signifikan bagi kehidupan masyarakat sipil, bagi wanita, bagi anak-anak, bagi warga di sana, dengan alasan menyerang tentara Hamas. Ini adalah alasan yang dibuat-buat, tidak benar. Sehingga kami sangat menyayangkan ada content creator, ada influencer yang mengundang orang yang tidak tepat. Maka
Sekali lagi, ini adalah hal yang tentu kami tidak setuju. Buya Ar-Razi tidak pantas berbicara tentang Palestina dan tidak cocok jadi narasumber karena arahnya adalah akan mengucilkan, meremehkan, dan tidak memberikan support untuk saudara-saudara kita di Palestina yang saat ini sedang terjadi. Hari ini kita pengen bahas apa yang telah disampaikan oleh Buya Ar-Razi di podcastnya Deddy Corbuzier tentang statement dia sebagai orang yang netral. But in my opinion pribadi, netral itu adalah sebuah kemunafikan. Ini menurut gua pribadi, tidak mewakili siapapun. Karena kenapa? Netral itu adalah sebuah ketidakberanian ataupun ketidakberpihakan terhadap sesuatu. Yang artinya, contoh nih ya, agama kita sedang konflik dengan agama seberang. Apakah kamu akan netral dengan tidak berpihak, dengan tidak berani menyampaikan, menyuarakan, membantu, mendukung, mensupport, berkontribusi terhadap agamamu yang sedang konflik? Kamu netral di awang-awang gitu. Nothings, nggak ada ngapa-ngapain. Jadi dalam beragama itu nggak bisa netral. Kamu harus berpihak, berkepihakan terhadap agamamu, berkepihakan terhadap apapun yang kamu anggap benar. Nggak bisa netral. Namun di situasi lain, netral itu juga sangat dibutuhkan. Kamu boleh dan sah-sah saja netral. Contohnya apa nih? Mediator dalam sebuah konflik, kayak wartawan gitu, jurnalis, boleh. Hakim dalam persidangan, boleh netral. Polisi penegak hukum dan keadilan terhadap penjahat yang dan pelaku yang masih tersangka, boleh netral. Nah di situ barulah eksistensi netral itu dibutuhkan. Dan buat apa? Agar menjaga keadilan itu tetap seimbang dan tidak berat sebelah. Saya ini netral ya, nggak dukung Israel, nggak dukung Hamas juga. Saya hanya dukung Palestina. Dari kalimat tersebut, kamu tidak menentukan keberpihakan kamu terhadap satu hal gitu. Jadi kayak you don't care for everything yang terjadi pada saat ini dan bersembunyi di balik kata netral. Sama halnya dengan pemilihan presiden ya. Ketika kamu tidak memilih salah satu dari seluruh pilihan yang bisa kamu pilih, kamu golput. Dan golput adalah ketidakpedulian terhadap demokrasi ataupun hak pilih kamu terhadap negara. Artinya kamu tidak berkontribusi untuk mengembangkan, memajukan negara dengan menyerahkan harapan kamu terhadap pilihan kamu kepada pemilihan tersebut untuk mendapatkan pemimpin negara yang baik. Jadi netral itu tidak bisa digunakan dalam segala hal, apalagi dalam beragama dan dalam konteks membela rakyat Palestina yang ditindas, pejuang-pejuang Hamas atau Israel. Saya netral kak, saya cuma bela Palestina. Hello bro, lu bela Palestinanya pakai apa kalau lu netral? Kalau cuma ngangong-ngangong doang untuk nyampein free Palestine, free Palestine, free Palestine, but you never doing anything to support, ya kan? Ketika lu nggak support, nggak berpihak gitu. Yang jelas-jelas ini orang lagi berjuang, memberikan nyawa mereka untuk membela, untuk memperjuangkan tanah Palestina agar bebas. Dengan entengnya lu bilang I am neutral. Saya tidak berpihak pada siapapun, saya netral, saya hanya bela Palestina. Udah jelas-jelas orang yang sangat cinta dengan Palestina, orang Palestina asli sedang berjuang. Kalian tidak berpihak. Dan di sini gua tekankan secara jelas dan tegas. HAMAS ya. Gua takut di ban ini video. Hadir mewakili seluruh rakyat Palestina di Gaza. Dan mereka itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah bermazhab Syafi'i. Karena Imam Syafi'i ini dari Palestina juga. Dan mereka adalah pejuang-pejuang Islam di tanah Gaza, penghafal Al-Quran. Karena salah satu syarat masuk dari Hamas ini adalah menghafalkan Al-Quran. Dan sebaik-baiknya manusia adalah yang mereka punya salah satu dari banyaknya ayat-ayat Al-Quran dan mereka hafal gitu. Jadi sakit banget rasanya hati ketika banyak orang bilang kalau Hamas itu adalah buatan Israel. Ayolah, ketika kalian tidak mampu untuk melakukan sesuatu hal atas kebaikan-kebaikan yang harusnya kalian lakukan, jangan sampai menyampaikan berita-berita hoax ataupun ujaran kebencian, dan sebaiknya kita diam saja. Nah, di situ tuh baru boleh tuh kalian netral, karena kalian give a shit for everything gitu. Karena kalian tidak peduli. Boleh netral kalau kalian benar-benar tidak peduli. Jadi netral itu adalah kemunafikan. Dan saran saya untuk ngebahas tentang ini itu setidaknya bawa narasumber yang lebih cocok gitu. Ustaz Xiao, Ustaz Somad gitu. Banyak banget. Ustaz Adi Hidayat, bahkan Ustaz Basalamah juga masuk gitu. Kenapa harus yang satu ini gitu? Astagfirullahaladzim.
Ar-Razi Hashim, a'udzubillah. Perlukah kita manggil Buya? Saya gak mau. Tapi biar kelihatan sopan gak sih? Ngap Razi. Setelah semua tariqah-tariqah nyeleneh yang Anda bawakan selama ini itu, yang banyak ditentang oleh para ulama, yang juga mereka menganut tariqah, sekarang Anda membawa kegemparan yang baru lagi. Ngap. Kenapa gak diem aja sih? Ya Ngap? Kenapa gak diem aja? Bukan itu lebih baik ya? Anda pakar apa? Pakar militer? Bukan. Pakar geopolitik? Bukan. Anda itu siapa? Saya cuma diundang sama Om Deddy. No. Harusnya Anda bisa tolak kan? Iya, saya masih ingat sebelumnya Anda juga pernah bahas kan dengan kasus yang serupa. Jujur, andai kata ada seorang politisi atau seorang pakar militer yang tiba-tiba menyerang Hamas, walaupun saya sendiri tidak setuju, jujur, saya di dalam hati tidak setuju, tapi di dalam otak saya itu jauh lebih masuk akal. Kenapa? Karena itu tidak masuk ke dalam hadis, "Idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Apabila sesuatu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran, maka tunggulah kiamat. Lalu bagaimana perkataan salaf? "Lau sakata man la ya'rif laqallal khilaf." Andai kata orang-orang yang enggak paham, orang-orang jahil macam singap nih ya, laqallal khilaf, andai kata umat Islam tidak akan terpecah belah. Ini gara-gara ucapan Anda ini, akhirnya umat Islam Indonesia yang sebelumnya sudah bersatu nih, walaupun ada sedikit keripik-keripik kecil, ini tiba-tiba muncul lagi nih perbedaan, perpecahan. Gara-gara apa? Gara-gara mulut Anda, Ngap. Ayolah, Ngap. Ini bukan waktunya Anda ngomongin itu, bukan waktunya bikin bimbang umat, bla bla bla, donasi kayak dan sebagainya. Bukan sekarang waktunya. Ya walaupun masih ada waktunya ya, Anda juga gak berhak ngomongin itu. Sekarang ini umat Islam dibutuhkan untuk tetap bersatu, saling berdoa, mendoakan saudara kita di sana di Palestina. Gak asal ngomong-ngomong gak jelas. Kenapa saya sebut fitnah? Karena Anda gak bawa data. Kalau misal Anda benar-benar punya data, ayo tunjukkan di depan publik. Dan mari kita sama-sama teliti semua data-data yang Anda bawakan, Ngap Rozi. Ayo, bawakan semuanya, bawakan. Bayangin nih Ngap, kalau misal kamu tiba-tiba meninggal nih, terus Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba meminta pertanggungjawaban terhadap semua ucapan-ucapan yang kamu ucapkan di podcast itu. Apa jawabanmu? Hah? Ngap, apa jawabanmu? Dan teruntuk timnya Om Deddy, karena saya yakin Om Deddy itu jarang loh cari tamu sendiri. Semua itu dari timnya nih. Dan teruntuk timnya Om Deddy, coba, kalau mau undang itu jelas dong. Undang itu orang-orang yang memang paham betul perihal dunia militer atau geopolitik dan sebagainya. Atau minimal kalau misal dia gak betul-betul pernah berkecimpung di dunia sana, setidaknya isi YouTube-nya atau isi kajiannya yang memang ngebahas itu. Karena itu menurut kami jauh lebih masuk akal nih. Dan nasihat untuk para saudara-saudaraku, kalau misal pengen belajar matematika, kembalilah ke orang-orang yang pakar matematika. Kalau pengen belajar fisika, kembalilah ke orang yang pakar fisika. Kalau pengen belajar ilmu biologi, ilmu segala-galanya, kembalikan kepada orang-orang yang memang paham betul perihal kondisi, perihal disiplin keilmuan tersebut. Kalau pengen ngomongin tentang Palestina, coba tanya sama orang-orang yang sudah terjun langsung ke Palestina. Like-nya saya sekarang, bayangin aja saya sekarang tiba-tiba ngomongin ekonomi, bagaimana cara menghasilkan duit dan sebagainya. Itu kan aneh banget ya. Kecuali saya nanti tiba-tiba udah kaya, duit banyak begitu, baru saya berhak tuh. Jadi pesan saya buat Ngap Rozi, uskut, alas, uskut, us.